Oke, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri ya. Barisan dan deret geometri. Apa bedanya deret geometri dengan aritmatika? Kalau kita bicara tentang aritmatika, kita belajar tentang penjumlahan atau pengurangan, atau kenaikan atau penurunan. Sedangkan kalau deret geometri, kita belajar tentang rasio atau pengali. Ya, contohnya misalnya gampangnya, saya kasih contoh, ada 3 terus kali 2 kali 2 kali 2 itu bukan penjumlahan lagi ya. Kalau ini kan langsung perkalian 2 terus 48, kok kali, terus 48 dan seterusnya, ya. Berarti ini adalah deret yang kita sebut dengan geometri, karena dia sifatnya dikali oleh 2 secara konsisten, ya. Itu deret geometri. Sekarang pertanyaan, kalau terbalik gimana, kalau bisa nggak? Contohnya dari 100, atau 200 deh, 200, 100, 50, 25, 12,5, dan seterusnya. Apakah ini juga bisa disebut dengan deret? Karena dia pembagian. Bagi dua bisa, ya. Bagi dua. Tapi di dalam deret geometri, bagi dua itu tidak bisa dikenal dengan gampang. Ya, kalau pembagian itu biasanya dikali, namanya kan ini pengali nih, hanya perkalian kan. Berarti di sini kalau yang nomor pertama pengalinya adalah 2, yang ini pengalinya bukan 2 tapi 1/2, ya, karena dia bagi itu artinya kali lawannya, begitu. Nah, sekarang kita coba mulai masuk ke penurunan rumus-rumusnya dulu ya. UN-nya dulu, barisan dulu. Jadi kalau kita lihat dari yang pertama, kita ambil aja 3, 6, 9, 3, 6, 12, kalau 3, 6, 9 itu aritmatika, 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Ini kita nggak akan bedakan, ini namanya A. Ya, ingat, A selalu suku pertama. Lalu R-nya 2, jadi A-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 2. Oke, jadi rumusnya untuk mengetahui urutan-urutannya, jadi kita urutkan dulu biar enak. A, U2, U3, U4, U5, U6, sampai UN misalnya. Gitu. A-nya nilainya 3, ini 6, ini 12, ini kok tulisnya susun ke bawah dulu, supaya enak, dan seterusnya. Ini N ya, bukan 7. Kita harus ganti dulu namanya, gitu. Ganti dulu supaya jadi enak dilihat. 3 biarin, ini kan 3 kali 2. Ini 3, wait, 3-nya jelek. Ini 3 dikali 2 kali 2 lagi, ya kan? Karena dia kali 2-nya selalu bertambah 1. Ini 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi. Dan seterusnya sampai bosen, ya. Nah, bisa kita sederhanakan nggak ini semuanya? Bisa-bisa saja. Nih, kamu perhatikan ya. Ini kok tulis 3 kali 2 pangkat 1. 3 kali 2 pangkat 2. 3 kali 2 pangkat 3. 3 kali 2 pangkat 4. 3 kali 2 pangkat 5. Perhatikan lagi, kayak kemarin, untuk di aritmatika, ujungnya, kalau U2, ujungnya pangkat 1. Kalau U3, ujungnya pangkat 2. Selalu berkurang 1 setiap urutan. Ya. Ini kalau kamu mau lanjutkan, 2 pangkat 0. Gitu ya. 6, 5. Berarti UN, rumusnya kita langsung tahu, adalah 3 dikali 2 pangkat kurang satunya. Nah, sehingga kita punya satu rumus cantik ini namanya, rumus UN. Jadi UN, A dikali R pangkat N-1. Dengan catatan-catatan seperti ini. UN adalah urutan nilai pada urutan kesekian, gitu ya. Jadi ini nilai pada urutan ke N. A itu nilai pertama. R itu rasio atau kita sebut pengali. N kita sebut urutannya. Oke, jadi rumus ini akan sangat membantu kamu untuk mencari suku-suku yang gampang dicari gitu, atau suku-suku dengan mudah kalau angkanya sudah lebih besar. Oke, ini rumus
bagusnya ya, Koko bilang rumus cantik, karena memang bagus sekali untuk dihafalkan gitu. Oke, UN adalah A dikali R pangkat N min 1. Selalu berkurang 1, ngikutin dari pola dari pemangkatannya. Begitu ya. Ini UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ini akan di-copy dulu ke sini. Oke, jadi kita belajar geometri ya, barisan dan deret dari geometri. Lalu yang kedua, kalau kita mau bicara tentang SN, lagi-lagi SN, aduh apalagi itu SN. SN adalah jumlah suku ke sekian ya. Jumlah n suku pertama. Kalau yang aritmatika kita sudah pernah bahas. Nah, ini kita belajar sekarang SN. Apa itu SN? SN adalah jumlah, tetap bukan perkalian ya, jumlah. Meskipun dia geometri, dia SN-nya tetap jumlah. N suku pertama. Logikanya pun sama. Contoh, kalau Oko punya S3, berarti U1 tambah U2 tambah U3. Tetap tambah dia, bukan kali ya, karena dia perkalian nggak tentu dia harus kali. Pokoknya S itu sum. Sum itu total, tambah. Tambahin gini. Tambahin gini. Terus S10. Wah, ini udah mulai ribet nih. U2 tambah U3 tambah U4 tambah bla 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 tambah UN U10 gitu ya. Jadi kalau SN kita bisa simbolkan S1 tambah S2 S1 lagi. U1 ya, sorry, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah bla 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 U4 itu ya. 4 tulisan Koko 4 jelek. Tambah U5 tambah bla 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 sampai ujung ya. Kita nggak tahu UN-nya berapa. Oke. Nah, cara menurunkan rumus ini cukup sulit, tapi kita coba dulu ya. Ini penurunan rumusnya gini, guys. SN itu kan berarti A ditambah A kali R, ya kan? Urutan kedua ya, A kali R pangkat 1, tambah A dikali R pangkat 2, tambah A kali R pangkat 3, tambah A kali R pangkat 4, tambah bla bla bla, tambah A dikali R pangkat N kurang 1, ya. Rumus U terakhir kan. Rumus UN yang kita sudah pelajarin, A dikali R pangkat N 1. Ya. Nah, cara gampangnya gimana jadi satu rumus yang sangat sederhana? Langkah pertama, ini Koko copy ulang, tapi dengan catatan Koko kata kali R. SN-nya Koko kali R. Jadinya AR, ya kan? A dikali R kan? Jadi gini, R dalam kurung, semua ini kita masukin, guys. Masukin semuanya ke bawah. Ya, masukin. Nah, setelah kita masukin, apa yang bisa kita kerjakan? Kalian pelangi. Hajar sampai habis gitu ya. Jadi R dikali SN sama dengan AR ditambah AR pangkat 2, ditambah AR pangkat 3, ditambah AR pangkat 4, tambah bla 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 bla, ditambah ujungnya N pangkat min 1 dikali R, ya, R pangkat N min 1 dikali R, itu nilainya jadinya A dikali R pangkat N saja. Ya, karena min satunya sudah tidak kita pakai lagi, udah ketambahan sama sini gitu, sama R pangkat 1 yang di sebelah kiri. Nah, terus kita mau ngapain nih di sini? Kita mau gabungin. Jadi anggaplah ini jadi persamaan pertama, ini jadi persamaan kedua. Oke. Persamaan kedua kita tulis ulang. R dikali Sn sama dengan AR ya, AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 tambah bla 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 tambah A kali R pangkat N. Lalu persamaan ke satunya kita taruh di bawah Sn sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat. Koko sengaja taruh di sebelah kiri supaya enak dan urutannya sama. Tambah bla bla tambah, tapi ada yang kurang nih. AR pangkat N1 stop di sini ya. Kenapa? Karena dia nggak ada AR pangkat N lagi. Taruhnya di sebelah kiri. Lalu semua ini kamu harus kurangi. Jadi ini kita mengeliminasi nilai-nilai yang ada di tengah. Nah, gimana cara eliminasi nilai-nilai yang ada di tengah? Gampang aja. Kan kurang. Karena kurang berarti coret dah ini. Coret, 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 coret. Sisanya ujung sama ujung. Berarti R dikali Sn dikurangi Sn sama dengan minus A.
ya. Kan ini 0 nih. 0 dikurang A minus A. Lalu di sini plus A dikali R pangkat N. Ya. Sehingga ini SN-nya kamu cabut saja. Lalu R-1 sama dengan, ini karena minus A di depan, kita pindah aljabar aja. A dikali R pangkat N dikurang A. Ya. Lalu SN dalam kurung, SN dikali maksud kamu. R-1 sama dengan, A-nya kita keluarin, faktorkan. R pangkat N dikurang 1, ya. Difaktorin aja, gitu. Jadi, kita punya rumus deh. Nah, kalau pakai yang tebal, udah jadi nih rumusnya. SN A R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ada satu lagi rumusnya, sebenarnya ada satu lagi ya. Kan SN itu biasanya kalau di aritmatika ada dua ya. Yang A plus UN dikali N per 2, atau yang kedua 2A plus, dan seterusnya. Yang kita udah pernah bahas sih sebelumnya. Nanti aku kasih link di bawah ini buat supaya kamu balik ke yang aritmatika. Yang kedua bisa juga nih kayak gini. Kalau pertanyaan 1 kurang 2 bisa nggak? Bisa. Cuman terbalikan aja. Jadi dua-duanya adalah rumus yang benar, ya, nggak ada yang salah di sini. Tinggal masalahnya kapan dipakainya. Nah, nanti kita akan diskusikan kapan kita bisa pakai rumus ini. Oke, ini rumusnya simple, tapi gampang apa ya? Kelihatannya susah, tapi sebenarnya gampang dipahami. Ya. Oke, ini rumusnya. Kita tinggal copy lagi. Ya, ini udah beres. Jadi rumusnya yang tebel-tebel nih ya, yang tebel yang atas UN sama dengan A, SN itu apa, R itu apa, udah tahu juga di awal begitu. Nah, contoh-contoh soal yang akan kau kasih di sini lumayan bakalan banyak dan beberapa sulit gitu ya. Tapi demi pemahaman kita bersama, kau kasih aja. Oke, tentukan rumus UN pada barisan di bawah ini. Pertama, min 2, min 4, min 8, min 16, bla bla bla. Lalu yang kedua, min 2, 2,6, 18, 54, bla bla bla. Terus yang ketiga, 1, min 1 deh, 1, min 2, 4, min 8, 16, bla bla bla. Yang terakhir, desimal. Pecahan deh. Berapa ya? 5 per 2, bentar, susah juga ya. 5 per 2, 5 per 4, 5 per 8, titik. Oke, lanjutkan. Yang nomor 2, tentukan UN dan SN ya. Nah, sekalian dah. Dan SN pada barisan di bawah ini. Tentukan U. Yang kemarin mirip-mirip ya, soalnya U10. Jangan deh, U7, U8. S8 dari barisan di atas. Pada nomor 1 ya. Pada nomor 1. Yang ketiga kita masuk soal cerita. Setiap Andi menabung uang di bank sejumlah Rp 1 juta dengan bunga setiap bulannya adalah 0,5, jangan deh, setiap tahun aja ya, setiap tahun 2%. Jika ia menabung pada tahun 2021, maka tentukanlah jumlah uangnya pada tahun 2020. 2020 mundur. 2021 ya.
pada awal. Awal. Ini pada awal juga. Oke, soal nomor 3 begini. Susah nih kelihatan. Loh, mana sih geometrinya? Coba kita lihat ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 24 meter. Ya. Jika setiap pantulan bola itu mengurangi atau menjadikan membuat bola setiap memantul, setiap kali memantul ketinggian bola berkurang menjadi 80% atau menjadi 3/4 ya, 3/4-nya. Tulis 3/4 dari ketinggian sebelumnya, ya. Tentukanlah panjang lintasan bola, panjang tentukanlah total ketinggian yang dicapai oleh bola selama memantul secara sampai berhenti. Oke, secara matematis ya tentunya ya, nggak bisa dapat langsung. Soal ini adalah latihannya. Ada satu rumus yang aku lupa. Tadi kan SN kita sudah tahu ya. SN rumusnya adalah, sini. Ya, SN rumusnya A dikali 1 min R pangkat N, atau R pangkat N min 1, pakai yang ini aja, per 1 min R. Nah, kalau tidak terhingga, untuk R yang di bawah 1 ya, atau R yang masih pecahan, itu, min 1 R1, nilai R pangkat tak terhingganya 0. Kenapa? Karena atau pecahan di pangkat tak terhingga selalu 0. Ya, mendekati 0 deh gitu. Jadi rumus S tak hingga adalah A per 1 dikurang R. Gitu. Ya. Oke, ini tambahannya, ini namanya deret tak hingga ya. Deret tak hingga. Mungkin SMP kelas 8 belum diajarin, tapi kok jelaskan saja supaya lebih bisa enak gitu untuk ngikutin soalnya. Karena yang nomor berapa tadi? Nomor 8, nomor 4 itu yang sulit sekali. Oke. Tapi sebelum nomor 4, aku tambahin dulu ya. Tambahin rumusnya dulu. S tak terhingga ini kayak kacamata gitu ya. Oke, tapi kita lihat ke nomor 4 dulu. Jadi ada 5 nomor di sini. Di sini aja. Pertumbuhan ya. Bentar, gimana ya? Sebuah bakteri mula-mula dibiarkan sejumlah 10 bakteri. Mula-mula bakteri seorang ilmuwan mula-mula membiarkan sejumlah 10 bakteri. Ilmuwan itu melihat bahwa setiap jam bakteri menjadi 2 kali lipat. Saat ia memulai penelitian, waktu menunjukkan pukul 10.00 pagi, tanggal 8 Agustus hari ini, 2021. Tentukanlah jumlah bakteri yang ia munculkan, atau yang ia perhatikan, yang ia estimasi pada esok hari di waktu yang sama. Oke, soalnya begini saja, kalian coba bikin dulu dengan rumus-rumus yang sudah ada, nanti akan dikirimkan, dan kira-kira sampai sini aja untuk pembahasan deret dan barisan geometri. Jadi perkalian ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.